Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada kabar baru ya, baru 2 jam yang lalu itu Sufki Dasko, itu orang Gerindra, orang kepercayaan Prabowo, nyampaikan ke publik presiden minta pengecer gas itu diaktifkan kembali supaya masyarakat mudah ya mendapatkan gas, sambil nanti katanya administrasinya diberesin, apakah pengecer itu akan dijadikan sub pangkalan, kan ada agen, ada pangkalan, dan ada pengecer. Jadi ini masalahnya memang bukan presiden yang bikin gara-gara ini, gara-garanya memang Bahlil bikin kita pusing ya. Beberapa hari, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, gas ya. Jadi kalau pendapat saya, kekisruhan soal kelangkaan gas 3 periode ini nggak langka katanya, stoknya cukup dan terkonfirmasi ada, tapi nggak bisa dijual langsung ke mengecer, dan itu bikin masyarakat tuh susah ya. Dan ini nggak bisa dipahami oleh paradigma Jokowisme. Bahlil kan orangnya Jokowi, dan Jokowi kan dikenal paradigmanya itu memihak pada pengusaha, bukan rakyat banyak. Contoh, Bahlil itu bulan September bilang seluruh Rempang harus dikosongkan. Rakyat yang sudah tinggal di situ itu dipaksa dengan kekuasaan dipindahkan, bukan digusur, digeser kata. Tapi rakyat kan terluka hatinya, dan kemampuan untuk meraba apa yang dirasakan rakyat itu nggak ada dalam Bahlil itu. Nggak punya dia rasa untuk membela rakyat, itu nggak ada. Ya Bahlil itu bukan Muhammad Nasir, Bahlil itu bukan Muhammad Hatta, Bahlil itu bukan orang-orang seperti tokoh-tokoh kita di masa lalu ya, yang bisa meraba rakyat itu menderitanya di mana dan bagaimana mengurangi penderitaan itu. Tapi yang dirasakan atau yang dilakukan oleh Bahlil adalah seorang yang bagaimana ingin menegakkan aturan dan mempersetankan perasaan rakyat itu. Dan dia nggak peduli kalau rakyat itu lebih jauh cari gas itu sampai 500 meter, bahkan sampai 1 kilo, ya kan? Kata Bahlil kan gitu ucapannya kemarin. Dia lupa, emak-emak untuk mencapai 500 meter atau 1 kilo itu perlu apa? Perlu gojek kan, perlu motor kan, 30.000, 40.000 kan gitu. Harga gasnya sih memang di pangkalan berapa? 16.000. Jadi kalau ojeknya 30.000 tambah 16.000, 46.000 untuk 1 gas. Gasnya kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah dia bisa ngempos balik lagi, duit lagi untuk nukerin gas itu ke pangkalan, misalnya gitu ya. Yang gini-gini nggak masuk di otaknya Bahlil itu, ya kan? Sama waktu dia menangani rakyat di Rempang itu, dia nggak peduli bahwa rakyat itu secara kasat mata di video kita lihat diangkutin barangnya oleh tentara, oleh Satpol PP, dan ibu-ibu itu teriak supaya nunggu suaminya pulang dulu dari kerja, baru barang-barang itu dikeluarkan dari rumah yang sudah bertahun-tahun dia tinggali di Rempang. Itu nggak peduli. Bahlil tahu itu masalah itu, dan dia nggak mau tahu. Pokoknya Rempang harus kosong demi pembangunan, demi investasi dari Tiongkok itu. Kapan lagi kalau investasi dari Tiongkok sebesar itu nggak kita ambil, peluangnya nanti hilang momentum. Padahal pembangunan itu adalah untuk manusia, bukan untuk pembangunan, kan gitu ya. Nah,
orang seperti Bahlil yang punya paradigma Jokowisme yang sangat mementingkan investasi, mementingkan pengusaha, mementingkan kelompok orang kecil, dan mempersetankan keadilan untuk banyak orang. Itulah yang terjadi sekarang, dan itu membuat presiden turun tangan, menginstruksikan supaya pengejar diaktifkan kembali. Itu solusinya. Dan Bahlil nggak bisa apa-apa menghadapi instruksi presiden. Kalau nanti masyarakat masih susah, kita bilang nanti bikin rame-rame petisi ya supaya Bahlil itu ditendang dari kabinet merah putih, karena orang seperti dia itu yang menyusahkan rakyat 4 hari terakhir ini, itu orang yang nggak berguna di dalam kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya, kalau orang yang nggak banyak manfaatnya bikin susah jutaan orang di Indonesia karena keputusan politik, tanda tangan dia, peraturan yang dia bikin, dan menyusahkan banyak orang, itu orang nggak berguna. Orang yang nggak berguna karena menyusahkan rakyat kecil, membuat orang susah cari gas 3 LPG 3 kilo, itu orang yang bikin susah, lebih baik ditendang dari kabinet merah putih. Bagaimana menurut Anda? Saya nggak makan siang, nanti dikomentari makan siang kok sambil ngomong. Saya sebenarnya pengen makan sambil ngomong. Gimana menurut Anda? Di subscribe ya, di like and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.